terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambah. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Jalani sidang pertama dan alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya. Dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo. Dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil memohon juga membuat catatan ya. Catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya kuasa, tidak punya dokumen itu seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat yang juga sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout 500 lebih. Berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah, untuk KPU Pusat tadi menurut kami relatif siap, relatif ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak, di mana penyimpanannya masih agak kacau. Jadi mereka janji akan mencari di mana, apakah di bunker di mana, itu yang menarik. Nah, untuk KPU Jakarta juga kooperatif, dia menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU Pusat
menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi ini, koordinasi antara KPU di daerah. Nah, itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learn ya. Mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah, untuk KPU Solo ini 11-12 dengan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh Majelis Hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal, dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID, adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen, dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh, dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya, Calonannya juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah, pertanyaannya, kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah, ini yang menarik dari KPU Solo sendiri, tidak bisa menjawab itu karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan, tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah, yang terakhir, Polda Metro Jaya, ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru disampaikan ke Polda Metro Jaya 14 November. Jadi lebih dari sebulan Polda Metro Jaya tidak pernah tahu bahwa kami meminta dokumen-dokumen itu. Dan itu menunjukkan juga sekali lagi koordinasi buruk antar PPID di kepolisian. Dan saya untuk UGM, saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya, dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik, ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan, ya. Majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya ya dibawa. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? ya S1, lulus S1. S1. Iya, Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti ini, apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud.
menarik dan kita sudah melihat beberapa tayangan dan cuplikan video ya. Tadi UGM dan pihak Jokowi sebenarnya saat ini kebingungan juga ya. Kebingungannya apa teman-teman ya? Ternyata UGM di persidangan itu dicecar oleh ketua majelis ya di sidang KIP. Ini benar-benar mencengangkan ya teman-teman ya. Dan beberapa pertanyaan masyarakat tentunya akan terjawab di sini nantinya. Sebenarnya ijazah Jokowi ini sebenarnya disita Polda, atau jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya tidak disita oleh Polda ya. Karena apa? Jika kita melihat beberapa video sebelum beberapa hari yang lalu dan jauh-jauh hari yang lalu, Projo mengatakan melihat ijazah Pak Jokowi di Solo. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Ijazah ini kan disita oleh Polda, masa iya ijazah Pak Jokowi diperlihatkan oleh Projo di Solo? Pak Jokowi menunjukkan kepada Projo. Ini kan menjadi pertanyaan besar masyarakat dan menjadi bingung masyarakat juga. Atau jangan-jangan Polda ini tidak menyita ijazah Jokowi, atau sebenarnya Polda menyita ijazah Pak Jokowi. Akan tetapi siapa yang berbohong di sini gitu ya? Kalau ijazah Pak Jokowi disita oleh Polda Metro Jaya, tentunya tidak akan bisa dilihat oleh Projo, dan Pak Jokowi tidak akan bisa menunjukkan karena ijazah Pak Jokowi ada di kepolisian atau ada di Polda Metro Jaya. Akan tetapi pernyataan dari Projo itu sangat menggemparkan dan menjadi viral ya teman-teman ya. Mengatakan bahwa Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, katanya seperti itu. Projo bilang seperti itu. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan dan menjadi polemik di masyarakat juga ya teman-teman ya. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di sidang KIP ini ya. Majelis meminta agar UGM menghadirkan, harus membawa uji konsekuensi di sidang berikutnya gitu ya. Karena tidak ada uji konsekuensi yang dibawa saat di sidang saat-saat kemarin ya. Nah, ini menjadi polemik juga dan ini menarik ya. Ketua majelis tegas dan mengatakan harus membawa uji konsekuensi dan dikasih waktu 2 minggu ya. Ini menarik sekali ya. Dan yang menjadi pertanyaan besar ya, kenapa UGM ini seakan-akan ya tadi sudah dikatakan mengecewakan. Mengecewakannya dari apa? Yang jelas tadi di persidangan kita melihat sendiri ya beberapa hal yang membuat kecewa oleh pemohon tentunya seperti itu. Tadi Bon Jovi juga sudah mengatakan bahwa UGM ini sangat-sangat mengecewakan ya di persidangan kali ini. Nah, tentunya ini sangat menarik dan nantinya akan terbuka semuanya hal-hal yang tentunya ada sebuah kejanggalan tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seharusnya di persidangan ini ya memang harus transparan dan semuanya pihak ini harus sesuai dengan peraturan ya, karena memang sudah ada peraturan-peraturannya sendiri seperti KPU, seperti Polda, seperti UGM gitu ya. Kan tapi kali ini UGM benar-benar terpojok ya di persidangan dan KPU juga sama ya. KPU Solo ini terpojok ya teman-teman, karena ada hal yang sangat ironis sekali. Katanya KPU Solo ini sudah memusnahkan berkas-berkas Pak Jokowi, katanya seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan dan menjadi polemik lagi di masyarakat ya. Karena KPU ini sebenarnya tidak boleh memusnahkan terlebih dahulu kan seperti itu. Kemarin saya dengar dari Pak Ferry Amsari ya bahwa KPU ini seharusnya tidak memusnahkan, bahkan harusnya benar-benar dilindungi, dan jika mau dimusnahkan harusnya didigitalisasi terlebih dahulu ya. Jadi tidak serta-merta langsung dimusnahkan seperti itu ya. Nah, harusnya tetap ada arsipnya, itu harusnya tetap ada, akan tapi KPU Solo memusnahkan ya. Nah, ini benar-benar menjadi pertanyaan besar ya. Ada pihak mungkin ya masyarakat tetap menanyakan ya hal ini, kenapa harus dimusnahkan, atau jangan-jangan ini ada intervensi dari pihak Pak Jokowi. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Apakah ada intervensi ya kepada KPU Solo agar KPU Solo ini untuk memusnahkan agar
semuanya ini tidak terbongkar? Nah, ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini timbul yang seperti itu tuh sudah wajar sekali ya. Wajar sekali masyarakat menanyakan hal tersebut karena memang sangat-sangat mencurigakan ya di KPU Pusat ya. KPU Pusat membuat sebuah peraturan bahwa ijazah itu adalah suatu dokumen rahasia dan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun waktu itu ya. Dengan bebarengannya seperti itu, ini ada lagi ya, KPU Solo ternyata memusnahkan ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan yang sangat mendalam ya. Ini sangat serius pertanyaan masyarakat, menjadi kecurigaan masyarakat ini sangat wajar sekali ya kawan-kawan ya.